Brigadir Jenderal. Ya. Siap. Daftarkan saya dengan nomor induk 001, saya bilang gitu. Oh, Ya. Nilai komrut loh dia oke. ya. Ya, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Efri Arsyad Rizal atau biasa dipanggil Efri. Hari ini kita akan ngobrol dengan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Fatur Rohim Ahmad MPDI. Apa yang kita akan obrolin, mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol walaupun ini menunjukkan waktu pukul 9 malam. Kemudian ini di ruang tamu yang biasa untuk menerima tamu. Dan kami juga berterima kasih diberikan kesempatan untuk ngobrol. Nah, seperti yang kita sudah obrolin kemarin, tepatnya kita akan mengobrol tentang biografi baik dari latar belakang kehidupan, pendidikan, kemudian nanti kita akan obrolkan tentang bagaimana sih cerita membangun pesantren khususnya di daerah Banyu Biru yang sekarang orang malah lebih kenalnya bukan Banyu Biru, Nuris, daerah Nuris secara spesifik. Kemudian kami tahu bahwa sebagai pengasuh itu sangat sangat berat ketika punya pesantren, kemudian juga studi sampai jenjang doktor atau jenjang terakhir. Dan nanti kita akan bahas sedikit tentang abah dari Kiai Fatur Rohim, yang mana salah satu atau bisa kita berikan sebutan beliau adalah pendiri pondok pesantren pertama di Bali. Sebelumnya yang pertama saya ingin Pak Haji bisa menjelaskan kira-kira dari background masa kecilnya, kemudian sampai pendidikannya, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Saya lahir di Loluan Timur, tepatnya di dalam lingkungan Pondok Pesantren Mambal Ulum yang tercatat sebagai pesantren tertua di Bali. Saya dilahirkan dan anak nomor 10 dari 11 bersaudara. Saya lahir dan besar di tengah-tengah pondok. Akan tapi saya menemukan masa jaya dan suramnya pesantren Mambal Ulum. Masa jayanya pada waktu saya masih kecil, yang santrinya sampai tidak cukup untuk istirahat di pondok, sampai harus diistirahat di masjid, yang waktu itu melebihi dari 500 santri ya. Masa jayanya sekitar tahun 65 sebelum Gestapo orang bilang, G30 SPKI itu. Kemudian masa memprihatinkannya pada saat pendiri pondok pesantren, kebetulan orang tua saya itu wafat tahun 76. Setelah itu diiringi dengan gempa bumi besar yang menghabiskan seluruh bangunan asrama santri. Yang tertinggal musola pun habis, yang tertinggal cuma rumah pengasuh. Untung saja kebetulan pada saat itu santri sedang diliburkan. Setelah wafatnya almarhum itu santri diliburkan, sehingga nggak ada korban sama sekali. Kemudian setelah itu, setelah tamat SLTA, saya baru mondok di Jember, Jawa Timur, di Pondok Pesantren As-Siddiqi Putra yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, Rois Am NU tahun 1984. Yang sekarang menjadi nama UIN Khas. Ya, yang sekarang menjadi nama UIN Khas Jember. Ya. Beliau, saya mondok dari tahun 80 sampai tahun 87.
Kemudian saya pulang, setelah selesai S1 saya pulang. Kemudian saya merintis pembentukan yayasan dan Madrasah Tsanawiyah Mambal Ulum. Dan saya jadi kepala sekolah pertama, sekaligus jadi TU, sekaligus jadi guru. Di tahun berapa ini berarti? Tahun 87. Oh, 87. Tahun 87. Kemudian setelah selesai MTS, saya membuat Madrasah Aliyah MA Mambal Ulum karena desakan masyarakat untuk supaya pondok punya Madrasah Aliyah. Itu tapi tidak langsung. Tahun 87 mendirikan Tsanawiyah, tahun 99 baru mendirikan Aliyah. 13 tahun. 12 tahun ya, 12 tahun dari itu. Berkembang Aliyahnya, ya saya kemudian ingin punya rintisan. Karena masa suram itu tahun 76 itu nyaris santri yang mukim habis. Oke, karena pasca gempa itu ya? Pasca gempa itu karena semua pondoknya habis. Oke. Ya, jadi yang masih tersisa santri kalong yang jaraknya rumahnya dengan pondok tidak sampai 1 kilo. Oke. Kemudian tahun 87 saya rintis Tsanawiyah itu mulai berdatangan, dan kita sudah sebelumnya juga mempersiapkan pondok kelas itu sudah kita siapkan. Tahun 87 itu 11 tahun dari gempa bumi, itu alhamdulillah sudah kita rekrut pertama saja dapat siswa 50. Wah. Ya. Jadi alhamdulillah. Kemudian ya rata-rata antara 40-50 itu siswa yang dapat kita rekrut, dan pondok kembali hidup. Sampai tahun 90 saya nikah, saya masih di Lon Timur. Kemudian tahun 99 saya buat Aliyah, dan alhamdulillah murid pertamanya juga cukup baik, sekitar 30 orang. Nah, saya melihat tahun keduanya juga siswanya bagus, sehingga saya punya niatan ingin punya rintisan sendiri. Jadi kalau orang tua saya sebagai muassis Mambal Ulum, saya akhirnya hijrah ke Banyu Biru ini. Ya, merintis Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Kenapa waktu itu ke Banyu Biru? Kebetulan aja, saya sebetulnya sempat punya keinginan ingin ke daerah Yasumbul. Yasumbul, ke timur. Ke timur. Karena di sana nggak ada pondok pesantren sampai hari ini. Nggak ada pondok pesantren. Saya ingin waktu itu karena di sana juga sudah ada Tsanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Saya ingin buat pondoknya melengkapi. Tapi takdir berkata lain, artinya saya mencari lokasi tanah di sana itu harganya cukup tinggi, tidak terjangkau. Anggaran saya tidak terjangkau. Akhirnya milih saya di sini. Kebetulan di sini ini awalnya tanah milik orang tua. Akhirnya oleh ibu, kalau kamu mau mendirikan pondok, yaitu ambil tanah yang di Banyu Biru. Akhirnya saya ambil ini karena kebetulan ada tanah lokasi di sini. Saya tinggal di sini, kemudian alhamdulillah di sini sudah berhasil kita ada lembaga mulai dari RA, MI, MTS dan MA, terakhir MA. Ke pertama kali ke sini berarti tahun? Saya pindah ke sini tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000, ya. Ya alhamdulillah sekarang MI-nya sudah jadi Min 5 Banyu Biru. Kemudian MTS sudah jadi MTSN 3 Banyu Biru. Dan aliyahnya sudah menjadi Man 3 Banyu Biru.
Nah, kan 2000 ke sini dan tidak langsung otomatis menjadi pondok yang sebesar ini. Iya. Itu Pondoknya saya justru titik awal pondok saya pakai tahun 2005. Karena sudah ada santri putra dan santri putri duluan. Santri putri dan putra itu baru ada, sebelumnya kan juga santri kalong. ya santri kalong. Ya. Baru ada santri yang menetap mukim itu baru tahun 2005. Sehingga saya pakai titik awal daripada pondok ini tahun 2005. Berarti bisa dibilang 2000 sampai 2005 itu sudah ada pengajian, namun santrinya kalong gitu ya. Kalong, ya. Kalong, jadi dia pulang pergi karena kebetulan orang sekitar sini ya. Masih ingat yang dibahas atau hanya pengajian Quran kah atau sudah kitab seperti pesantren pada umumnya? Sudah. Jadi kita ngawali itu langsung Quran dan kitab. Quran dan ya, langsung ya. Sekalipun waktu itu awalnya pakai kitab Melayu. Kitab apa itu? Seperti kitab namanya Masailal Muhtadin. Masailal Muhtadin. Kemudian ada kitab Adabul Insan. Okay. Ada kitab namanya Irsyadul Anam. Nah, itu awal-awalnya. Kemudian pengajian Quran jelas di mana pondok selalu dimulai dari tahsin, kemudian tahfidz. Ya. Baru kemudian setelah ada santri mukim, kita mulai mengajarkan kitab yang berbahasa Arab. Awalnya kitab Melayu, ya mulai dari kitab Sulamut Taufik, kitab Takrib, itu kita awali dengan kitab-kitab sederhana, kemudian Akhlakul Banin, ya Akhlakul Banat, nah, itu kita Mubadil Fikih, itu yang fikihnya juga kita gunakan seperti itu. Ya, itu kan wajar kenapa menggunakan bahasa Melayu, karena memang Lolowan ataupun di daerah Jembrana pun muslimnya mayoritas menggunakan berbahasa Melayu, betul. Namun kalau dari 3 kitab tadi ada Irsyadul Anam, kemudian Masailul Muhtadin, Adabul Insan. Kenapa memilih 3 kitab ini, Pak Haji? Ya karena begini, kitab Masailul Muhtadin itu kitab dasar itu. Oke. Sampai orang sini punya istilah, belum boleh nikah kalau belum khatam Masailul Muhtadin. Ya, jadi itu terisi mulai rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, kemudian ada fasolatan di dalamnya ya. Betul. Nah itu gitu. Nah, Adabul Insan dari si akhlak ya. Irsyadul Anam itu juga mirip sebetulnya, cuma lebih lengkap. Ya, tuntunannya ketimbang Masailul Muhtadin ya. Ada pertimbangan tertentu, misal karena pengarang kitab ini itu sanadnya nyambung dengan guru-guru atau mungkin dari Pak Haji sendiri, selain tadi intinya tentang akhlak, tentang ya kalau Masailul, Irsyadul Anam dan Adabul Insan itu sanadnya ke orang tua saya. Oke. Ya, karena saya masih kecil pernah ngaji itu. Nah, kalau kitab-kitab yang misalnya kitab Gundul, kitab berbahasa Arab, itu saya sanadnya ke Kiai Ahmad Siddiq. Oh ya, tempat mondok di Jawa itu. Ya, Kiai Ahmad Siddiq itu sanadnya langsung ke Kiai Hasyim Asy'ari loh. Oh ya. Oke. Jadi saya ngaji ke Kiai Ahmad Siddiq, murabbi saya, kemudian Kiai Ahmad Siddiq ngajinya ke Kiai Hasyim Asy'ari. Oh. Ya, sama dengan orang tua saya. Orang tua saya itu, saya ngaji ke orang tua saya. Orang tua saya juga pernah ngaji ke Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Khalil Bangkalan kan gitu ya. Oh, jadi tetap sanadnya tersambung. Sanadnya tersambung. Kalau saya balik lagi dari 3 kitab tadi itu, pada saat tahun 2000 lah atau 2000-an sampai 2005, pondok-pondok atau mungkin langgar atau orang-orang pengajian itu familiar menggunakan 3 kitab. Sangat familiar. Bahkan bukan pondok pesantren ya bahasanya ngaji perumahan maupun ngaji langgaran, semuanya pakai kitab itu. Malah nggak sampai nyentuh ke kitab takrib, itu nggak nyampe. Oh, berarti Melayu semua ya? Semua ya. Ada namanya perukunan, ada namanya sifat 20 untuk tauhidnya. Itu memang selalu mereka
Oke, berarti kan kalau dari sanadnya dari Abah sendiri, kemudian otomatis kan sebelum-sebelumnya mungkin bisa dikatakan sudah mempelajari 3 kitab ini setidaknya itu ya? Iya. Kalau ke atas lagi, kenapa kok di Lolowan akhirnya menggunakan kitab ini itu? Apakah ada penyebar Islam yang dari Melayu mungkin? Atau karena ada orang yang ngaji di Melayu sehingga kitab ini dibawa? Apakah ada kaitannya seperti itu? Ada, sangat-sangat ada. Jadi orang tua saya itu kan seniornya beliau sebagai santri Kiai Bangkalan itu ada namanya Tuan Guru Haji Muhammad. Oke. Tuan Guru Haji Muhammad itu juga ya sekalipun beliau hanya tabarukan sebentar dan Tuan Guru Haji Muhammad, tapi itu juga kitab Melayu. Oh. Ya. Dan yang pertama kali membawa kitab Melayu itu adalah namanya Habib Abdullah bin Yahya Al-Gadri. Oke, yang adik Raja Pontianak. Syarif tua ini. Ya, yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Syarif Tua. Ya. Sehingga sebetulnya kan pendatang atau muhajirin yang awal itu lebih dulu daripada Habib Abdullah itu adalah kayak Daeng Marewa, Daeng Dora, Daeng Nakoda, itu yang lebih awal. Oke. Mereka orang Bugis. Ya. Akan tetapi mereka ahli peperangan, mantan-mantan panglima perang. Beliau bukan ahli agama. Sekalipun beliau Muslim ya pada saat itu. Mereka Muslim semua, beliau Muslim semua. Tapi beliau tidak sebagai pengajar agama. Oh, siap. Nah, yang sebagai pengajar agama pertama justru Syarif tua itu. Syarif Tua atau nama sebenarnya Habib Abdullah bin Yahya Al-Gadri. Kemudian dengan Moyang Khotib yang dari Sumatera Barat. Ya. Kemudian ada namanya dipanggil Buyut Labai. Oke. Ya, Buyut Labai, panggilan Labai itu juga panggilan untuk Sumatera Barat. Labai itu Buya Hamka dulu pernah menyebut dengan sebutan Labai Lentera. Apa itu artinya? Guru ngaji yang ngajinya pakai lampu lentera. Betul. Jadi kalau orang Jawa bilang lampu teplok lah, lampu yang lampu dari minyak tanah, kemudian dikasih sumbu kain. Ya, pakai spiritus itu ya. Ya kalau spiritus sudah modern. Mahal ya. Kalau dulu tuh yang awal-awalnya kalau tidak gitu pakai minyak bekas yang dipakai di dapur. Oh, oke. Kalau di sini orang nyebut minyak nyanyian. Jelantah kalau Jawa ya. Jelantah aja. Itu yang dipakai, diisi, kemudian diisi kapas atau kain. Itu bahkan dulu orang ngaji itu sebelum ada listrik itu, maka dari itu Buya Hamka punya istilah Labai Lentera, karena Labai itu ngajinya pakai lentera itu. Oh ya. Dan lentera itu sekaligus per santri bawa satu. Oh. Sehingga mengabsen jumlah santri yang hadir masih menghitung berapa jumlah lampu yang ada. Ya. Sekalipun waktu itu banyak santri-santri dulu, orang tua saya itu santri nakal, lampunya saja ada, ditaruh. Orangnya pergi, orangnya main. Jadi main peta umpet. Jadi mereka kan ngajinya di langgar itu. Langgarnya terbuka. Karena situasi gelap, apalagi gelap bulan, bukan purnama, situasi gelap kan. Jadi lampu itu aja yang bisa dilihat oleh gurunya. Oh, ya. Jadi pada saat gurunya sudah mulai ngajar, sebagian santri yang nakal hilang, main. Tapi nanti pada saat gurunya nyuruh baca siapa gitu, nanti kalau yang yang istilahnya yang denger dia dipanggil, balik ngaji baca itu. Oh, walaupun mainan tapi tetap standby gitu ya? Tetap standby. Okay. Mainnya di sekitar langgar itu. Atau dia sudah punya janji sama temannya. Jadi kalau namanya dipanggil, yang baca temannya. Oh. Jadi seolah-olah santri semua hadir gitu ya. Okay. Padahal yang mewakili, yang dipanggil pokoknya Subhan.
yang baca Adnan. Oh. Padahal bukan subhannya nggak ada, subhannya main. Ya, ya, ya. Tapi yang baca Adnan. Cuma dia geser duduk ke lampu yang miliknya Subhan tadi. Nah, kita coba geser atau balik lagi ke 2000 atau sekarang kita bahas di 2005 itu. Iya, iya. Kan sudah di sini dan ada santri dan bahkan santri-santri pertama tuh saya masih melihat Menangi ya, bisa menangi ya. Bang Sadik termasuk Iya, iya. terus Bang Imam dan Betul. sebagainya. Nah, apa perbedaan signifikan dari tahun 2000 2005 sampai 2005 bahkan bisa dikatakan sampai sekarang? Sampai tahun 2025 ya. Terlepas dari yang sebelumnya kalong ketika 2005 sudah mondok itu. Iya. Apakah sama seperti cerita yang tadi menggunakan lentera, kemudian kitabnya tetap sama atau bagaimana? Enggak. Yang bahkan begitu mulai pondok yang apa? Yang ada santri mukim, itu kita sudah tidak lagi pakai kitab Melayu di pengajian pondok. Oh. Kitab Melayunya masih ada, itu di Dinia. Oh ya. Dinia Ula kita letakkan kitab Melayunya. Saya tidak meninggalkan sejarah. Sedangkan kitab Arabnya kita pakai di pondok. Ya, sehingga ada pokoknya ada namanya Aqidatul Awam. Ya. Kemudian apa? Risalatul Muawana, ada Takrib, ada Bulughul Maram, ada Tafsir Jalalain. Itu setelah ada santri mukim. Oh. Itu kita pakai itu gitu. Ya. Jadi apa namanya? Karena sudah ada santri mukim, kemudian yang pengajian intinya menggunakan kitab bahasa Arab, namun yang kitab bahasa Melayu masih dipakai Dinia Ula. Tapi di Ula gitu ya. Ya, di Wusto pakai Arab semua. Nah, pada saat itu bisa dikatakan orang-orang sini ya. Tapi ketika ada orang luar misal dari Denpasar, ketika ke sini mondok, ternyata bukan bahasa Arab sebagai kajiannya, tapi juga ada bahasa Melayu. Pada saat itu bagaimana mereka melihat kok di pondok ada bahasa Melayunya gitu. Padahal kan orang mungkin belum tahu. Tidak familiar ya. Nggak ada masalah tapi karena bahasa Melayu itu juga kan, maaf aja bahasanya itu tidak beda jauh dengan bahasa Indonesia. Ya, masih hampir mirip. Gurunya ngajar pakai bahasa Indonesia. Jadi cuma kitabnya tuh dinamakan kitab Melayu. Ya. Dan banyak orang-orang kayak orang Denpasar membaca kitab Melayu dengan logat Indonesia. Jadi bukan bermula dia bilang, tapi bermula. Ya, jadi nggak ada masalah itu ya. Saya coba akan loncat karena nanti kita akan membahas banyak tentang sosok sang ayah ya. Tapi sebelum ke situ, saya tahu dan saya melihat ketika pada saat Pak Haji memperjuangkan keilmuannya, mana di umur yang mungkin bisa dikatakan tidak muda lagi untuk studi doktoral. Nah, sebelum saya membahas apa yang dibahas, kira-kira kenapa sih kok dengan umur yang sudah ya bisa dikatakan sudah waktunya untuk istirahat dan sebagainya, kenapa kok S3 dan apalagi S3-nya jauh di Jember dan harus pulang balik? Kenapa awalnya? Baik, saya memang begini. Dari kecil saya itu, bahkan saya sudah nulis nama saya itu. Ya mungkin setengah iseng, tapi setengah itu menjadi motivasi. Termasuk doa berarti ya? Ya doa termasuk ya. Jadi saya masih kecil itu, bukunya tidak ketemu ya. Di buku saya sudah nulis nama saya, Profesor Doktor Kiai Haji Fathur Rahim. Bahkan bukan profesor doktor aja, saya malah terobsesi punya pangkat. Jadi Profesor Doktor Brigadir Jenderal gitu lagi. Double. Itu pada umur berapa tahun kalau masih ingat? Ya SD. Oke, dari SD. Dari SD itu sudah punya cita-cita nulis nama Profesor Doktor Kiai Haji Profesor Doktor Brigadir Jenderal. Saya kok melihat televisi yang masih hitam putih pada saat itu. Ya tahun 70-an ya, sekitar tahun 70-an. Ya, saya tamat SD itu tahun 73 ya. 73, oke. Itu TV masih hitam putih.
itu kan ada berita, oh ada Panglima TNI ini Brigadir Jenderal, kan ada malah waktu itu kita karena belum paham, kita menganggap Brigadir Jenderal itu paling keren. Oh iya. Kan ada sebetulnya kalau dalam ABRI Brigjen, Maijen, Letjen, Jenderal penuh. Jenderal, ya. Ya. Padahal yang tertinggi kan Jenderal penuh. Ya. Ya. Tapi kita merasa gagah sekali orang dengan nama Brigadir Jenderal. Ya. Brigadir Jenderal. Sehingga kakak saya ada yang diberikan namanya pangkat tetuler. Bahasanya pangkat tetuler. Seperti beliau karena mengajar di Akabri. Oke. Mengajar jadi dosen agama di Akabri. Oh. Beliau diberikan pangkat tituler yaitu kolonel. Oh, oke. Kolonel itu melati 3. Ya, kalau brigjen kan jenderal bintang 1 ya. Nah, beliau dia, wah kata saya, semoga Allah mengizinkan. Saya bilang gitu. Saya nanti dikasih pangkat tituler. Kemarin kan yang dapat pangkat tituler kan Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ya. Nggak tahu apa? Letnan. Letnan Tituler kalau nggak. Oh, Letnan tituler ya. Kata saya, ya semoga Allah mengizinkan saya dikasih bintang 1 brigjen, Brigadir Jenderal. Berarti hanya awal mulanya diawali dengan iseng-iseng. Ya betul. Sampai ke bawah di masa itu ya. Nah kalau yang sudah dewasa ini, saya setelah bergaul dengan teman-teman non-Muslim. Oke. Teman non-Muslim itu menghargai orang atau menghargai temannya, itu melihat 2 hal. Oke. 1 melihat titel, kedua melihat fasilitas. Oh. Jadi saya waktu itu di dalam kelompok FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu ada teman-teman tuh yang S2, bahkan ada yang S3. Saya termotivasi itu. Saya ingin Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Bahwa Islam itu harus menjadi yang terbaik. Sehingga saya ingin itu. Nah, pada saat pernah saya di Denpasar, ada pertemuan kerukunan seprovinsi Bali. Waktu itu ketua MUI-nya itu almarhum Pak Haji Taufik SAG. Oke, yang baru meninggal. Yang baru saja wafat ya. Beliau yang ketua tingkat provinsi. Tapi pada waktu membuat rumusan yang mewakili tokoh-tokoh umat, jadi ada yang mewakili Hindu, mewakili Kristen, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Yang Islam, teman-teman tuh dorong saya. Saya nggak paham. Kenapa tidak? Ini kan ketua MUI-nya masih ada. Kebetulan waktu itu beliau tidak hadir di saat mau penunjukan itu. Bisa ditelepon kan beliau dihadirkan? Enggak, sudah. Pokoknya Bapak saja, Ustadz aja yang mewakili kita, umat Islam. Udah. Kan buat draft dulu. Draft, tapi kita tanda tangani. Kebetulan saya terakhir menandatangani. Oke. Yang Kristen, pendeta ini, Ignatius, pokoknya siapa gitu. Belakangnya STH, MTH. Oh ya. Kemudian ini yang Katolik, pastor, ini ada gelarnya. Yang Hindu, Ide Pedande, Doktor. Oh, yang malah yang Ida Bagus, siapa? Ya. Saya terakhir tanda tangan. Biasanya saya kalau tanda tangan, kalau cuma apalagi cuma ore-orean gitu ya, saya nggak pasang apa-apa. Dia nama Fathur Rahim, kadang-kadang Fathur RA gitu saya tulis. Ya. Sudah tanda tangan. Karena di atas nulis lengkap, pendeta ini STH, MTH, pastor ini STH, MTH. Mereka kebanyakan kalau Katolik Kristen itu selalu pakai titel teologi. Iya, sarjana. STH, MTH. Teologi. Kemudian yang Hindu doktor.
Waduh, kata saya, Islam ya Allah ini harus saya ya sedikit tahadus bin nikmah lah. Oke. Jadi saya tulis nama saya. Dr. Andes, waktu itu saya masih S2. Dr. Andes KHR. Oke. Ya. Fathur Rahim MPDI. Nah, pada waktu diketik draft itu menjadi kesepakatan, kan nama itu diketik juga kan? Iya. Nah, saya tanda tangan terus. Habis itu difotokopi, diberikan kepada peserta pertemuan. Temen yang tadi dorong-dorong saya nyuruh mewakili umat Islam itu, Ustadz, ini loh yang saya mau. Oh, ya. Kalau tadi beliau yang mewakilkan cuman S1 Ustadz. Dan tidak pakai KH lagi. Kalau antum kan ada KHR, jadi apa namanya, keren lah. Ya. Seimbang lah dengan Pendeta Ignatius Susanto, STH, MTH, terus ide pedande, doktor, ide bagus. Ya. Jadi imbang Ustaz. Kalau itu cuma pendek sekali namanya itu. Jadi, nah itu juga motivasi saya pada waktu saya kenal baik dengan Prof. Babun, rektornya UINHAS. Pada waktu beliau nelpon saya ngajak, di UINHAS sekarang ada S3, mau nggak? Siap. Daftarkan saya dengan nomor induk 001, saya bilang gitu. Oh, ya. Itu dimulai umur berapa berarti? Kan selesainya sekitar 60-an juga. Saya itu dulunya kan namanya IAIN Jember. Oh, iya. Sebelum jadi UIN Jember. Saya menyelesaikan, maaf saja, studi S3 itu menghabiskan jatah 7 tahun. Oh iya. Jadi saya terdaftar tahun, kan saya tamat tahun 2022. 2022. Tahun 2015. Oh, oke. Pertengahannya Juli atau Agustus saya daftar itu. Berarti bisa dibilang mulainya pada umur 55 dan selesai 62. 62 ya. Jadi ceritanya 1,5 tahun selesai teori kan. Ya. Udah saya nggak kuliah. Nyusun. Betul. Selesai sampai dari ujian kualifikasi, proposal, ujian hasil penelitian, saya terus off. Oke. Off-nya apa? Dengar cerita kalau IAIN mau berubah jadi UIN. Oh, dan UIN-nya UIN khas lagi. Berarti, wah ini nama guru saya. Akhirnya saya menunda, agak mau menyelesaikan. oh itu berarti bagian dari strategi. Agar nanti untuk lulus. Biar lulusnya di UIN khas. Oke. Ya, tapi sayangnya saya juga selagi saya kurang pinter. Mestinya saya bisa ngambil cuti. Oh. Tapi kan cuti hanya setahun. Betul. Jadi saya akhirnya nyumbang kampus tahun tidak ada kegiatan, tapi SPP bayar terus. Ya, atau istilah anak sekarang tuh jadi donatur kampus. Donatur itu. kampus lah. Nah itu apa namanya? Karena sekitar 7 tahun atau umur 55 melanjutkan studi doktor. Ya. Itu kan banyak berarti selain motivasi pribadi termasuk ya ingin setara umat ya biar mengangkat harkat umat lah. Harkat umat. Dan termasuk yang terakhir adalah jadi motivasi otomatis bagi kami dan para masyarakat. Jadi yang lain. saya mingang yang pertama tentu untuk menjadi contoh bagi anak saya, anak cucu saya, kemudian menjadi contoh buat anak didik saya, kemudian mengangkat harkat umat. Sehingga karena saya lihat tadi, saya pun ganti kendaraan, dulu saya pakai L300. Nggak ada masalah, pribadi saya nggak ada masalah pakai L300. Tapi waktu saya pakai L300, saya sering digojok oleh umat-umat lain. Kalau saya datang terlambat, dia bilang banyak tamu Pak. Karena L300 biasanya untuk jemput tamu. Oh ya. Kalau saya datang lebih awal, digojok juga, sepi tamu Pak. Ya karena dianggap angkot ya. Dianggap angkot. Nah, setelah saya pakai Innova, nggak ada ngomong dia. Mereka nggak ngomong. Karena mereka sendiri masih pakai Avanza. Saya pakai Innova. Betul. Karena itu saya melihat, oh
Saya tapi taunya bahwa mereka memandang orang itu dari fasilitas dan gelar, itu pada saat sudah pakai Innova dan saya sudah doktor. Oh. Mereka apa-apa, saya pokoknya ngikut jenengan. Ya. Pokoknya pendapatnya Pak Dokter lah kita ikuti ya. Nah, itu jadi mereka yang belum dokter itu minder. Nah, sehingga memang yang dilihat oleh kita yang berada di daerah minoritas itu sangat penting. Punya gelar dan punya fasilitas yang baik. Dan itu memang sesuai dengan janji Allah ya. Kalau orang yang berilmu dan beriman pasti akan diangkat. Satu lagi, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir di sesi ini. Walaupun kita akan ada sesi selanjutnya. Saya ingin bahas sedikit terkait disertasinya. Boleh diceritain nggak Pak Haji? Disertasinya membahas apa? Ya, disertasi saya membahas masalah radikalisme. Karena saya ingin mengangkat pada saat terjadi bom Bali. Di tahun 2001 ya. Yang di 2001 ya. Sampai bom Bali 2. Itu kan pandangan masyarakat, jangankan masyarakat non-muslim, masyarakat Islam yang tidak tahu pesantren, itu memandang miring terhadap pesantren. Karena apa? Karena kebetulan Amrozi yang sebagai salah satu pelakunya itu mengatakan pendidikannya pesantren. Nah, sehingga pada waktu itu image jelek pesantren itu tambah banyak lah. Dan saya orang yang mendapatkan hikmah bom Bali. Maaf, ada orang yang merasakan musibah dari bom Bali, terutama turis Australia yang paling banyak korbannya. Saya justru dapat hikmah bom Bali. Kenapa? Karena orang-orang Eropa penasaran dengan pesantren. Sehingga saya mendapat undangan tahun 2005 itu untuk memaparkan bagaimana pesantren, terutama pesantren di Bali, itu di Eropa. Jadi awal mula disertasinya itu dari situ, termasuk kunjungan 2005 itu ya? 2005 itu. Masih ingat apa yang ditanyakan oleh mereka atau pada saat itu apa yang... Ya, kebanyakan mereka menanyakan apa itu pesantren. Nah, terus apa kurikulum pesantren itu? Ya. Dan apa yang diinginkan oleh pesantren alumninya? Jadi alumninya itu mau disuruh apa gitu? Itu seolah-olah begitu. Saya sampaikan. Termasuk saya bahas Amrozi. Amrozi itu benar pernah belajar di pesantren pada saat Amrozi berusia 12 sampai 15. Pendidikan sanawiyah atau SLTP. Medium school ya, bukan kalau SMA kan high school, jadi medium school. 3 tahun pernah di pesantren. Umur Amrozi ngebom itu berkisar umur 27 tahun. Berarti pendidikan pesantren hanya sekitar 12%. Mengapa pendidikan yang 12% ini harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh Amrozi pada saat umur 27? Di SD dia lebih lama. Pasca pesantren juga hidupnya lebih lama. Dan ternyata setelah diungkap biografinya, dia tuh belajar merakit bom di Afghanistan. Tapi kenapa pesantren yang di blow up terus gitu ya? Saya bilang gitu. Pesantren itu pendidikannya sebetulnya saya sampaikan, pendidikan pesantren adalah pendidikan pertama di Indonesia sebelum ada pendidikan klasikal. Sebelum ada pendidikan formal, justru itu pertama. Karena itu pendidikan itu milik pribumi dan dirintis oleh orang pribumi, memang kebanyakan di antara motivasi pendidikannya adalah semangat ingin merdeka. Nasionalisme. Semangat ingin melepaskan diri penjajah, semangat nasionalisme. Itu yang ada di pendidikan pesantren.
Dulu ada kurikulum yang dikenal, bukan kurikulum sebetulnya, kitab Idhatun Nasyi'in. Ya, betul. Yang membangkitkan semangat, ya, yang punya slogan Syubbanul Yaum Rijalun Mustaqbal. Pemuda hari ini pimpinan yang akan datang. Oke. Itu, sehingga pondok-pondok itu banyak didatangi oleh Van der Vlas yang orang Belanda yang bisa baca kitab dan Snok-Horkolonya. Itu untuk supaya tidak mengajarkan Idhatun Nasyi'in. Itu kitab Idhatun Nasyi'in itu sampai oleh pondok diajarkan sembunyi-sembunyi. Oke. Karena kalau kedengeran dengan Belanda itu nggak boleh, ditangkap itu pengasuh pesantrennya. Berarti itu yang menjadikan inspirasi kenapa menggunakan atau memilih topik radikalisme ya? Iya. Jadi singkat cerita itu bisa dipertahankan, dan boleh di spill dikit atau dibocorin dikit apa temuan yang sangat signifikan ketika membahas radikalisme itu? Ternyata di pondok itu ada pelajaran jihad. Oke. Tapi jihad yang diajarkan di pondok bukan perang ansih. Bukan perang saja. Yeah. Tapi jihad itu adalah perjuangan untuk mengangkat harkat diri orang. Oke. Jadi untuk belajar lebih baik, untuk bekerja yang tekun dan kreatif, ya, termasuk juga untuk melawan kebatilan. Nah, itu ada di sana. Ya, karena kita sudah merdeka, di dalam jihad itu tidak pernah menyinggung tentang melawan penguasa, nggak ada. Oke. Jadi nggak ada dalam di sana. Tapi yang membuat pondok itu santrinya juga tidak menjadi radikal sekalipun diajarkan jihad, di pondok diajarkan akhlak, diajarkan tasawuf. Benar. Nah, ada kitab yang kecil aja, ada Kifayatul Atqiya, itu kitab tasawuf. Itu mengajarkan tentang keluhuran budi pekerti. Tidak boleh haram, manusia itu haram diganggu 3. Pertama, fisiknya. Ya. Kedua, hatinya, perasaannya. Ketiga, hartanya. Sehingga manusia tidak boleh disakiti, dipukul tanpa alasan nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, disakiti perasaannya, karena itu hasud. Orang mengumpat itu menjadi dosa besar, bayangkan. Mengumpat jadi dosa besar. Bahkan ngomong porno aja tidak dosa besar. Oke. Ya. Makanya sering kiai guyon. Pada saat kan bunyai ini ada 2 model. Iya. Bunyai ini ada namanya bunyai struktural dan fungsional. Oke. Bunyai struktural itu bunyai sekalipun nggak pinter, tapi karena kawin dengan kiai dia dipanggil bunyai. Bunyai, ya. Itu bunyai struktural. Tapi kalau bunyai fungsional, dia memang alim. Kebetulan baik dia nikah dengan Pak Kiai atau bukan, dia tetap menjadi bunyai. Karena dia banyak jadi pengasuh pesantren putri yang suaminya bukan kiai. Oh, oke. Ada suaminya bukan seorang yang alim di bidang agama. Jodohnya bukan orang biasa-biasa saja. Tapi dia tetap dipanggil bunyai. Ini bunyai fungsional. Ya. Bunyai fungsional itu pernah waktu Gus Dur jadi PB itu ngusul, Gus, apakah dianggap kita yang perempuan bunyai-bunyai ini semuanya bunyai struktural? Kita ini ada yang fungsional, kita memang mampu diajak basul masail. Jawab Gus Dur sederhana. Sudah siap ibu bunyai-bunyai diajak basul masail. Sebab apa? Kiai-kiai basul masail itu cuma 1 jam. Sekali pertemuannya bisa sampai 4 jam. Sisanya lo ngomong ngawur. Termasuk ngomong porno. Ada yang nanya juga, kenapa Gus kok kiai bisa merembet ke ngomong yang porno? Sebab ngerasani itu lebih gede dosane. Ya. Kita ngomongi orang itu lebih besar, itu termasuk kabair.
Sedangkan ngomong porno tidak termasuk kabair. Berarti dari disertasi itu ya akhirnya selain walaupun membahas tentang kurikulum radikalisme yang sudah disampaikan tadi, tapi pada dasarnya ingin menumpas bahwa pesantren itu tuh tidak mengajarkan untuk ngebom. Kalaupun ada untuk jihad, ya jihad untuk melawan malas, untuk melawan diri. Ya, untuk mengangkat harkat diri lah. Ya. Jadi sebetulnya di pondok itu justru terjadi deradikalisasi. Jadi justru membuat santri tidak jadi orang radikal. Oke. Nah itu ya jadi insight menarik ya, karena pada saat itu juga ya sekalipun masih cukup lama sejak terjadinya bom Bali, namun kan lukanya tidak tidak serampa hilang. Dan saya sebetulnya intinya di samping saya bukan pada bom Balinya itu, tapi saya sebagai orang Bali tentunya itu terkait dengan bom Bali kan gitu ya. Tapi saya ingin lebih pada mencerminkan kehidupan pesantren yang tidak mendidik santrinya untuk jadi radikal. Nah, dan yang membuat kurikulum yang sangat membuat untuk orang tidak radikal itu kurikulum akhlak tasawuf. Sehingga hal itu juga menyebabkan dari hasil disertasi saya, dan saya dapat nilai komrut loh di sidang sampai BNN datang ke sini. Ngajak diskusi itu. Ini setelah sidang. Setelah sidang ya. Dari Pak Jenderal Boy Raffi Amar dengan timnya itu datang ke sini untuk ngajak saya diskusi. Dan beliau memang sangat-sangat setuju bahwa santri tidak menjadi radikal itu karena ada pelajaran akhlak tasawuf di pondok pesantren. Ya, itu sangat menarik. Sementara yang tidak mengajarkan akhlak tasawuf bisa menjadikan pelajaran jihad itu bisa membuat orang jadi radikal. Sehingga mungkin bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan itu. Mungkin itu obrolan kita untuk di sesi ini, dan kita mulai dari masa kecil sampai disertasi, dan kita akan melanjutkan di sesi yang akan datang atau sesi selanjutnya. Teman-teman, itu obrolan kita yang pertama dengan Kiai Fathur Rohim. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.